Aduh, kalau dari aku insecure ya melihat lomba-lomba dari Mas Chandra. Laprak sama praktikum. Ya, Aduh. praktikum yang udah dikebut semalam juga nggak kelar. Udah nggak tidur juga nggak. Dan terkait uang itu lumayan juga buat bakso kan. Hello Champions, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada semua Champions yang lagi dengerin podcast ini dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat datang di Orbit, obrolan forum studi teknik. Nah, Champions, for your information, Orbit merupakan podcast dari FST atau Forum Studi Teknik Universitas Diponegoro yang akan membahas seputar dunia perteknikan. Sebelumnya, kenalin aku Hilmi Dan aku Desi. yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Di podcast kali ini kita bakalan bawain judul Menjadi prestatif di tengah hingar-bingar kehidupan kampus. Di sini kita bakalan kupas lebih dalam tentang prestasi, cara manage waktu, dan masih banyak lagi bareng aku, Hilmi, dan pembicara kita di episode kali ini. Jadi dengerin sampai habis ya Champions. Oke, jadi hari ini kita kedatangan pembicara yang keren banget nih. Siapa nih Hil? Oke, hari ini kita kedatangan Mas Arya dan Mas Chandra. Dan buat para champions yang belum tahu, Mas Arya dan Mas Chandra ini menjabat sebagai staf ahli bidang riset dan Kepala Bidang Public Relation di Forum Studi Teknik Undi. Nah, buat teman-teman yang masih kepo tentang FST, bisa banget nih kepoin podcast kita sebelumnya karena di sana kita bahas seputar Forum Studi Teknik. Jadi, setelah dengerin podcast ini, para champion bisa langsung cus ke episode sebelumnya untuk dengerin seputar FST. Oke, daripada lama-lama, kayak kita langsung aja kenalan nih ya sama Mas Arya dan Mas Chandra. Halo Mas Arya, halo Mas Chandra, gimana nih kabarnya? Halo Mas, alhamdulillah. Ini aku dulu oke mungkin ya Mas ya. Ini mau tanya kabar tentang perasaan apa tentang kesehatan nih? Oke, aku mau denger kabar tentang perasaannya dulu deh. Oke, kalau tentang perasaan ya mungkin agak sedikit jujur nih. Saat ini masih ngejar cewek mungkin ya. Nah mungkin doain aja lah semoga yang terbaik gitu. Oke, Amin. kalau masalah kesehatan, alhamdulillah masih sampai sekarang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya semoga teman-teman semua yang mendengarkan juga sehat gitu ya. Oke, buat Mas Chandra gimana nih Mas kabarnya? Oke, kalau dari aku sendiri buat secara kabar kesehatan alhamdulillah aku baik-baik dan sehat selalu aja. Dan paling untuk pikiran aja nih lagi rada stres kali ya buat mikirin praktikum sama project-project. Aduh, emang ya. Normal Chandra ya. ya. Di teknik ya. Di teknik ya, oke. Kayaknya udah biasa nih Kak, kalau misalnya aku nanya kesibukan udah sering juga kan ditanyain sama narasumber-narasumber gitu. Nah sekarang aku mau bahas tentang prestasi karena kita juga sekarang lagi bahas prestasi Kak. Jadi aku ubah pertanyaannya menjadi lomba apa aja nih Kak yang udah pernah Kakak ikutin atau event-event apa nih yang udah pernah Kakak ikutin. Dan bisa jadi alhamdulillahnya udah Kakak menangin. Nah, kalau masalah lomba suhunya lebih ke Chandra nih. Oke, Mas Chandra langsung saja lah. Astaga. Oke, mungkin dari aku coba jawab dulu ya. Terkait lomba-lomba yang udah pernah aku ikutin tuh sebenarnya masih sedikit dibanding yang lainnya. Yang pertama itu cukup beragam dibanding yang lainnya, nggak melulu cuma LKTI dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada LKTI, yaitu Invention. Waktu itu yang nyelenggarain itu Covenant University di Nigeria. Alhamdulillah di situ aku dapat gold medal di situ. Dan di lain lagi itu aku pernah dapat Best EduTech di Indonesia Leader Project. Dan selain itu juga untuk ranah PKM, alhamdulillah tahun ini aku sempat jadi lolos di universitas terkait dengan PKM GFT. Terus lain-lainnya mungkin rada mirip event-eventnya terkait dengan LKTI di SRE ataupun di kontes robot terbang Indonesia gitu. Keren banget ya. Nih, buat Mas Arya gitu sendiri gimana nih? Aduh, kalau dari aku insecure ya melihat lomba-lomba dari Mas Chandra. Kalau dari aku cuma
ya sewajarnya aja. Kalau yang pas di zaman-zaman Covid nih, kita zaman-zaman online, kebetulan saat itu alhamdulillah juara 2 di Ganesha IoTech, lebih tepatnya di sub bidangnya IoT Ideaton itu alhamdulillahnya juara 2. Nah, terus untuk kemarin juga juara 3 di lomba berbeda yang diselenggarakan pemerintah Kota Semarang, dan kemarin juga alhamdulillahnya sempat lolos pendanaan di PKM KC sama PKM PM ya 2022. Dan yang terakhir kemarin ada di TSRA atau Tanoto Student Research Award 2022 yang apa ya, lombanya itu agak lama juga ya, dari 3 bulanan mungkin. Itu kayak lebih, yang pertama kayak diberi materi dulu, dan kemarin finalnya di ITB dan alhamdulillah dapat medali emas. Nah mungkin cuma beberapa itu aja sih, lebih kayak ya masih mencari-cari lomba lainnya gitu. Emang mas-mas ini nggak kaleng-kaleng Iya, ya Des nggak ya. kaleng-kaleng. Keren banget nih buat para champions, jangan pada iri ya. Oh iya nih, kamu mau lomba apa nih Des kira-kira? Kalau aku sebenarnya pengen lomba poster sih, cuman belum sempet. Terus kadang suka kelewat timeline gitu loh, jadi udah ketutup kadang pendaftarannya, jadi nggak ikut deh. Terus nah gara-gara itu nih Mas, aku mau tanya nih ke mas-mas semua, kalau misalnya mas-mas ini nyari event-event lomba terus nyocokin timeline, kayak nyari-nyari info-info kayak gitu dari mana sih Mas, biar para champions juga pada tahu dan bisa ikut lomba dan eventnya kan Mas, biar nggak ketinggalan kayak aku nih. Iya, gimana ya? Kayaknya jawaban kita hampir sama ya, Chan, Iya. ini. Oke, mungkin aku dulu lah ya. Kalau perihal ini ya, tahu event, kalau dari aku pribadi sendiri, karena memang kepinginanku dulu ya, aku ingin beberapa ikut event ya, aku mengikuti beberapa official account di Instagram lebih tepatnya ya, kayak pasti kan ada tuh misal kayak kemarin PKM ya, PKM Kemendikbud, terus misal ada info lomba dan lain sebagainya, itu aku ikutin biar aku nggak ketinggalan. Dan di sisi lain kebetulan aku juga ikut FST ini kan, benar-benar dikasih info lah dari FST untuk lomba-lombanya, dan juga beberapa temanku juga ngajakin gitu sih. Jadi ya taunya dari beberapa informasi ya, dari beberapa sumber juga, nggak hanya sekali 2 kali ataupun satu sumber, tapi ya bermacam-macam lah sesuai dengan kondisi saat itu gitu. Kalau dari aku, dari Mas Anda gimana nih Mas? Kalau dari aku kurang lebih cukup sama sih sama Mas Arya. Ya kita pertama dari organisasi, dan organisasinya pun karena aku juga sama organisasinya Forum Studi Teknik, di situ ngasih wadah-wadah buat info-info, itu cukup membantu. Dan selain itu dari himpunan kita masing-masing biasanya kan ngasih tuh di Instagramnya atau di OA lainnya kayak gitu. Dan balik lagi di awal, kita pengen ikut lomba apa sih sebenarnya, apakah itu business plan ataupun LKTI, dicari biasanya. Kalau dari aku cari Instagramnya yang biasa ngadain itu apa aja, dan lebih dari itu dari relasi sih. Biasanya aku diajak, biasanya oh Chan ada lomba ini nih, ayo kita ikut, gitu sih kalau dari aku sendiri. Wah, banyak banget ya ternyata sumbernya, dan ternyata buat FST nih ya, khususnya FST itu emang bener-bener nyediain wadah buat kita yang mau lomba ya Kak ya. Iya, Dan betul banget. iya, sama relasi juga bantu banget ya Kak ternyata. Setuju. Nah buat para champion bisa banget ya dicoba buat event-event lomba-lomba yang diselenggarain. Mungkin teman-teman bisa cari dari organisasi, atau ya kayak tadi udah disebutin sama Mas Arya, dari official account, dari sosial media itu juga bisa. Karena sekarang kan udah pakai sosmed ya, udah gampang nyari-nyari buat event-event lomba kayak gitu. Ya pokoknya intinya kita pintar-pintar cari ya, Iya, mau cari gitu. Gak masalah menang atau kalahnya nanti, yang penting kan pengalamannya ya. Yap, betul banget. Kalau udah nyoba sekali, pasti champions nih bakalan ketagihan dan memunculkan semangat berkompetisi dengan sendirinya. Oke, next question ya Mas. Seperti yang kita tahu sebagai anak teknik udah gak asing lagi yang namanya laprak sama praktikum. Iya, lapor dan praktikum yang udah dikebut semalam juga nggak kelar, udah nggak tidur juga nggak kelar guys. Pusing banget dah. Gimana nih cara Mas Chandra sama Mas Arya bagi waktu antara kuliah, organisasi, dan lomba atau event yang Mas ikuti? Atau mungkin Mas nih juga punya tips buat manage waktu itu semua nih, bisa di-share ke para champions. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau ini berhubung tadi aku mention aku lagi pusing praktikum sekarang ini.
Sebenarnya kalau secara gimana atur bagi waktunya, nggak ada tips dan trik yang spesial. Balik lagi ke teman-teman pribadi gitu. Kesibukannya hanyalah teman-teman yang tahu gitu. Kalau aku sering mention adalah kita itu punya 24 jam yang sama. Untuk urutan prioritas itu kita yang tahu sendiri. Apakah kita akan beralih ke akademik, apakah kita akan ke lomba, ataukah kita akan berorganisasi. Balik lagi, itu semua porsinya teman-teman yang tahu sendiri-sendiri. Kalau dari aku pribadi, aku tuh selalu meyakinkan bahwa kalau dari bukunya itu Ken Watanabe terkait fundamental problem solving, setiap masalah itu pasti ada problemnya. Aku selalu mencari root cause dari setiap permasalahan yang aku alami. Misal dari aku organisasi akademik ada yang ketinggalan, kira-kira apa sih yang menyebabkan itu? Kalau aku tarik lagi nih sampai akarnya, ternyata itu semua berawal dari pemilihan keputusan kita di awal. Kayak misal kita ketika menerima organisasi, kira-kira apa aja sih kesibukan organisasi ke depannya, seberpengaruh apa kita di organisasi tersebut, ataupun kita ingin mengikuti proyek lomba, kira-kira apa aja sih yang bakal tersenggol waktunya, jadwalnya, itu mulai dipikirin dulu. Kalau misalkan dari situ udah beres, baru tuh kita bisa memilih itu semua jadwalnya, baru kita bisa ikuti. Dan insya Allah kalau misalkan dari situnya udah yakin, udah niat, dan itu bisa dihituin. Lebih dari itu, skala prioritas itu penting. Kebanyakan orang tuh lupa dari skala prioritas ini. Dan hal menarik lagi adalah ternyata setiap pemilihan keputusan di awal itu kalau kita ngomong itu ada namanya butterfly effect. Setiap keputusan kecil itu bakal berdampak ke yang lainnya. Dari situnya setiap keputusan yang kita pilih selalu kita pikirkan aja. Mungkin dari aku itu sih yang hal topik yang buat kita untuk base membagi prioritasnya. Lebih dari itu. Oke, kayak aku bener-bener 1000%, 10.000% ya. Setuju banget sama yang diomongin sama Mas Chandra. Karena bener banget semuanya tuh balik ke diri kita sendiri. Kalau aku sedikit nambahin terkait niat ya. Kalian bener-bener dalam diri kalian tuh udah niat apa belum sih? Kalian mengikuti suatu hal, mengikuti organisasi, lomba, udah niat atau belum? Kalian coba bercermin ya, atau berkaca di depan cermin gitu, kayak aku udah niat belum sih gitu. Jadi soalnya kalau kalian gak niat, sama aja kalian udah ngejalanin ini itu bakal gak bisa kebagi waktu kalian, karena semua halnya berawal dari niat itu. Karena kalau kalian setengah hati, kayak percuma gitu, dan susah banget bakal membagi waktu. Karena ya intinya kalau menurutku niat itu pondasinya. Nah setelah itu juga terkait tadi ya, prioritas benar-benar kalian coba urutkan bagaimana prioritas kalian yang kalian pilih, bagaimana saat keadaan itu kan prioritas gak bakal sama di setiap waktu kan. Jadi kalian harus juga melihat keadaan situasi saat itu, prioritas kalian ada di mana gitu teman-teman. Nah dan yang terakhir menurutku, walaupun deadliner adalah menantang ya, nah, tapi mungkin mulai sekarang coba kita cicil sedikit-sedikit lah terkait tugas dan sebagainya itu. Coba kalau ada waktu luang ya kita cicil sedikit-sedikit. Jadi kalau menurutku itu sih pembagian waktu ya nggak bisa ada yang tahu gimana caranya, itu balik ke diri kalian sendiri. Tapi kalau kita boleh saran mungkin lebih ke terkait niat, prioritas, dan sedikit menyicil ya dari awal gitu dari aku. Wah, udah di-share tuh guys gimana caranya manage waktu. Udah dikasih juga tadi tips-tipsnya gimana cara kita untuk dibagi gitu loh. Misalnya kita mau ngerjain ini tuh kapan, mau ngerjain ini tuh kapan, skala prioritasnya tuh gimana. Itu benar-benar kita pertimbangin matang-matang ya guys, biar nggak keteteran juga nanti akhirnya. Jangan kayak aku yang deadliner ini, yang laprak ya, dikerjain semalam nggak tidur juga nggak kelar. Tapi alhamdulillahnya sekarang aku udah belajar juga sih, udah belajar buat nyicil-nyicil. Kayak kemarin laprak udah dicicil, tugas-tugas juga udah mulai nyicil-nyicil. Jadi sekarang juga mulai belajar buat manage waktu sendiri gitu. Nah buat para champion sekalian, tadi udah dikasih tahu kan, bisa dicoba nih tips-tipsnya yang tadi udah di-share sama mas-mas semua.
Nah tadi kan udah dibahas nih Mas tentang padatnya jadwal Mas Chandra sama Mas Arya. Nah jadi aku mau tanya lagi, apa sih Kak yang memotivasi Kakak gitu loh buat ikut lomba dan event ini, dan manfaatnya tuh apa sih di tengah kesibukan kampus yang lumayan hektik itu Kak, apalagi teknik kan banyak lapraknya Kak, dan sebenarnya yang paling berat itu laprakannya Kak ya, kayak laprak Itu tuh satu SKS tapi SKS. bebannya 10 SKS ya mungkin. sangat wonderful ya Kak. Aduh. Oke, boleh dijawab nih Kak. Oke, aku dulu ya Chan ya. Monggo, Coba. monggo. Oke, kalau terkait motivasi apa sih? Kalau dari aku motivasinya ya diriku sendiri, karena mungkin kalau melihat ke belakang ya diriku yang masih kecil atau masih muda itu benar-benar orang yang pemalu, benar-benar orang yang nggak mau mengambil suatu hal yang baru, benar-benar orang yang penakut, benar-benar orang yang 180 derajat lah dibandingkan dengan yang sekarang. Karena nggak tahu kenapa ya masa kecilku juga kayak jadi takut, pemalu dan lain sebagainya itu. Tapi dengan bertambahnya umur, alhamdulillah aku sedikit demi sedikit kayak sadar kalau ternyata tuh di dunia ini bukan hanya aku aja, tapi juga banyak jutaan, miliaran dan sebagainya manusia yang mereka juga sama-sama berjuang, mereka juga sama-sama ingin menjadi orang sukses, mereka sama-sama ingin mengembangkan diri mereka. Nah, mereka kayak gitu, tapi kok aku di sini terus kayak masa aku nggak mau kayak mereka kan, kayak jadi aku ingin memotivasi diriku sendiri kalau aku bisa menjadi seperti mereka yang sukses gitu. Di sisi lain aku mungkin atau aku berasal dari kayak keluarga yang mungkin memang sederhana ya, keluarga yang alhamdulillah bisa membesarkanku hingga saat ini. Jadi aku melihat bagaimana orang tuaku, bagaimana usaha mereka untuk menghidupi aku dan kakak-kakakku semua. Jadi kayak di balik perjuangan itu aku juga harus berjuang gitu loh. Mereka berjuang, masa aku enggak gitu. Dan alhamdulillahnya juga mas mbakku sekarang kan juga udah bekerja dan nikah gitu, dan mereka juga membantuku di dalam perkuliahan terutama di biaya gitu ya. Kayak sesudah banyak perjuangan yang mereka berikan, aku juga akan berjuang gitu. Jadi motivasinya balik ke diriku dan keluargaku juga untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi gitu. Dan dengan mengikuti beberapa event dan lain sebagainya ini, aku juga mendapatkan manfaat, tentunya juga lebih ke menjadi pribadi yang lebih unggul gitu ya, menjadi pribadi yang bisa paling tidak mengupgrade diri dan tentunya juga bisa bermanfaat dari orang lain. Nah, dengan adanya manfaat itu bakal ada hal-hal kecil yang lain mendukung, kayak mungkin menambah relasi, menambah pengalaman dan lain sebagainya juga akan muncul dengan adanya kita mengikuti sebuah event-event baru seperti itu. Oke, kalau dari Mas Chandra gimana nih Mas? Oke, tadi yang disampaikan sama Mas Arya motivasi yang mendalam banget sih. Kurang lebih itu sama. Aku juga kurang lebih mirip dengan motivasi yang menggerakkan satu sama lain kayak gitu. Dan terkait aku pribadi, mungkin yang membedakan awalnya adalah aku pengen dapet nilai. Kalau di Undip sendiri tuh kalau kita misalkan dapat juara 1 atau 2 atau 3 kan dapat satu nilai lebih tinggi ya, dari C jadi B, dan itu cukup membantu. Awalnya aku tergerak dari situ dulu, dan motivasi selanjutnya adalah ya dari uang. Aku pengen jadi mahasiswa yang nyantui dengan banyak uang dengan caranya berlomba-lomba itu. Terus lebih dari itu adalah dari gerakan, dari motivasi dari luar, yaitu dari keluargaku yang support, dimana support aku mengambil keputusan apapun. Dan mungkin sama kayak Mas Arya, aku dari keluarga yang mungkin bisa dibilang cukup, dan itu menjadi suatu landasan aku buat berprestasi gitu. Kalau misalkan orang-orang lain bisa, kenapa dari aku itu nggak bisa gitu. Dan mimpi aku itu adalah untuk menjadi orang yang bisa membanggakan orang tua, bisa menjadi panutan atau teladan dari orang-orang, bisa membantu bermanfaat banyak orang. Itu tentunya juga menjadi suatu motivasi tersendiri buat aku ke depannya gitu. Nah, terkait dengan manfaat apa sih yang udah aku capai nih sampai saat ini? Yang pertama adalah yang nilai tadi tuh udah lumayan bisa di-apply di
kuliahku, dan terkait uang itu lumayan juga buat bakso kan. Terus Uang hadiah itu lumayan juga. lumayan ya. Terus manfaat lainnya adalah aku adalah seseorang yang dengan orang yang berbeda dengan di masa lalu aku, dan mungkin kalau aku bisa ngeklaim adalah aku bisa bermanfaat saat ini untuk orang-orang banyak, baik dalam hal berprestasi ataupun sekedar mengasih advice untuk berprestasi ataupun bermanfaat untuk orang lainnya. Mungkin dari aku itu sih yang awalnya nggak jadi apa-apa, sekarang bisa jadi seperti ini aku yang sekarang gitu. Wah, keren banget ya. Iya, keren banget nih. Keren banget. Motivasinya bisa Iya. membangun para champion nih buat. Ya, dari mulai tadi mau upgrade diri, terus mau nyari pengalaman, selain kita nyari pengalaman bisa dapat penghargaan juga, tuh kan bisa dapat penghargaan yang jarang kita dapetin. Tapi kalau misalnya kita ikut lomba banyak sih penghargaannya ya nggak sih? Iya. Nah, terus bisa bonusnya tadi dapat Cuan. cuan, Cuan. sama dapat nilai. Habis gitu kita bisa banggain orang tua, terus bisa bermanfaat juga buat orang lain. Keren banget nih mas-mas semuanya ya, motivasinya sangat membangun kita buat kedepannya ya. Oke nih, Mas, selanjutnya aku mau tanya nih, kan tadi dari yang aku dengar mas-mas semua kan ikut lomba sama eventnya lumayan banyak nih. Dari semua lomba sama eventnya Mas ikutin itu yang paling menarik yang mana sih, yang kayak bener-bener keinget banget di memori itu yang mana gitu? Dari Mas Arya gimana? Oh, Oke, aku dulu ya. Lomba yang menarik bener-bener barusan kemarin sih. Yang kemarin aku dari ITB sampai Semarang Senin kemarin ya. Itu lomba Tanoto Student Award 2022. Awalnya gini, aku kan tahun lalu kan itu emang event tahunan kan, dan tahun lalu aku nggak bisa ikut, dan tahun ini aku ikut, dan kagetnya ternyata tahun ini tuh benar-benar berubah total terkait sistematika, mekanisme dan lain sebagainya. Kayak tahun lalu tuh lebih ke kayak PKL, dan tahun sekarang tuh lebih ke interdisciplinary ya, kayak kita satu tim ternyata tuh dibentuk berdasarkan beberapa mahasiswa di luar Undip. Jadi kemarin aku di satu tim itu ada UI, ITB, IPB, UB, dan aku dari Undip. Itu benar-benar shock ya, karena ya Allah kan aku niatnya mau sama setim se-Undip gitu, tapi ternyata dibentuk saat itu di berbagai univ gitu ya. Dan uniknya lagi itu beberapa bulan itu jadi kayak bukan langsung hari H, tapi 3 bulan atau 4 bulan itu kita menyusun konsep dan lain sebagainya. Dan parahnya kebetulan kelompokku itu nggak bentuk atau nggak kolaborasinya kurang gitu loh. Ada yang sibuk ini, ada yang sibuk itu. Mungkin juga ada yang merasa aku nggak cocok sama orang ini, aku nggak cocok sama orang itu. Kayak kita benar-benar di masa kayak udah nggak saling percaya satu sama lain. Tapi alhamdulillahnya itu ada fasilitator ataupun kayak pendamping, dan memang beliau yang memang mengarahkan kita untuk terus coba berusaha meet, karena itu masih online kan, tahap online, sehingga ya mau nggak mau kita meet terus. Dan bener-bener itu seminggu alat kita belum jadi, dan kita di sana membereskan alat itu tersisa 3 hari. Bener-bener offline 3 hari itu kita manfaatin bener-bener, dan kebentuknya saat itu. Jadi saat itu benar-benar offline kita coba kebut, dan alhamdulillahnya jadi. Sehingga pas acara offline kemarin di ITB itu alhamdulillahnya dapat medali emas kan. Dan pelajaran ini yang paling aku dapetin, karena ya ini ya, kalau kita disatukan oleh orang-orang yang berbeda dengan pemikiran yang berbeda-beda, ego adalah kuncinya. Karena kalau kita cuma mementingkan ego, ya mau nggak mau hancur kelompok kita. Tapi kalau kita bisa saling mengerti satu sama lain, bisa saling menginspirasi atau kayak jadi intinya memberikan semangat lah, itu bakal terjadi kolaborasi yang epic banget menurutku. Jadi itu sih pengalamanku yang benar-benar di luar nalar kalau menurutku ya, karena susah banget di masa online kok digabungin di 5 tempat yang berbeda. Dan alhamdulillahnya ya ada jalan di setiap kita mau berusaha gitu. Gitu
ya Mas. Jadi sebenarnya bonding juga perlu ya Mas ya Betul kalau banget. misalnya di kelompok, karena kan kita sebelum mengenal satu sama lain, dan dari bonding kan kita jadi saling mengenal, terus kayak menciptakan kolaborasi yang maksimal gitu ya. Kalau dari Mas Chandra sendiri gimana Mas? Apa ya? Kalau dari aku sendiri kurang ada yang menarik gitu. Mungkin satu yang bisa aku ceritakan adalah mungkin yang ini. Dulu tuh aku pernah ikut lomba itu di ITB base-nya. Nah, kebetulan aku lolos tuh di situ dan akhirnya aku diundang di ITB sendiri. Dan di situ tuh kayak aku tuh kayak orang yang plongo-plongo, nggak tahu apapun dari orang jauh. Terus sedangkan dari ITB tuh kayak orangnya wah-wah banget gitu. Dan sementara aku berdua tuh waktu itu. Terus kayak di situ bingung, sempat kesasar pas berangkatnya. Bahkan di ITB-nya pun nyasar. Pas itu tuh aku telat, ingat banget tuh. Terus sampai akhirnya bisa lah ngerjain di situ. Dan pengalaman yang selalu aku ingat adalah ya aku ke ITB-nya itu. Kenapa aku ingat selalu? Ya karena itu adalah mantan kampusku yang aku idam-idamkan. Lari ya. Jadi itu pengalaman yang best menurutku, dan ketemu orang-orang di sana yang menurutku suportif, dan di sana juga aku banyak dapat masukan ataupun sharing-sharing cerita dari anak-anak ITB di sana. Itu sih dari aku. Tapi ya emang memorable sih Kak. Soalnya kan kita ke kota lain kan Kak, ke tempatnya orang, dan itu emang dibutuhin banget gimana cara kita adaptasi di lingkungan baru, Yap. bisa menyesuaikan gitu kan Kak. Dan pentingnya buat nyoba hal baru ya. Iya bener banget, karena kalau misalnya kita nggak berani nyoba nggak bakalan tuh dapat pengalaman yang kayak gitu. Oke, ini sebelum acaranya bener-bener beres nih Kak, ada gak nih closing statement buat para champions Kak? Ayo Mas Chandra, si paling puitis anak senja sepertinya ya. Ya Allah. Tunjukkan pesonamu. Oke, mungkin aku mau mulai lagi deh. Jadi buat pesannya untuk orang-orang ataupun yang mendengarkan. Jadi awalnya dengan bermimpilah dulu. Kenapa? Karena dari mimpi itu bisa jadi bahan bakar untuk kita meraih sesuatu yang besar di luar sana lah. Dan dari situ jangan lupa untuk mewujudkan itu. Jangan cuma di angan-angan aja. Kalau aku boleh bilang tuh, aku selalu memegang beberapa hal yang harus kita konsistenin. Yang pertama adalah goals. Terus yang kedua pikirkan. Dan yang ketiga adalah ucapkan. Dan yang keempat adalah lakukan. Goals tanpa dipikirkan itu akan sia-sia. Dalam artian pikirkan gimana cara kita meraih sesuatu itu, dan setelah itu adalah setelah kita pikirkan adalah ucapkan dengan janji di mana kita akan memenuhi itu, dan kemudian jangan cuma diucapkan aja, biar terwujud kita lakukan. Gimana cara ngelakuinnya? Dengan hal-hal yang udah kita lakukan tadi, dengan pikirkan, dengan kita ucapkan, dan goals dari itu kita bisa wujudkan itu. Dan hal yang berat adalah melawan rasa malas kita. Gimana sih caranya? Cari support system yang benar-benar mendukung itu. Bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita dulu kalau berat. Baru tuh ranahnya adalah ke organisasi. Dan setelah itu cari orang-orang yang bisa mempunyai visi sama, ataupun kebalikan dari sifat kita gitu. Kalau aku malas, aku cari orang yang rajin. Kalau aku nggak pinter, aku cari yang pinter biar aku bisa diajarin. Dan motivasi dalam diri itu adalah motivasi yang terbesar menurutku. Dan mungkin nih aku ada sesuatu yang bisa teman-teman motivasi yang bisa menampar ya mungkin. Jadi dalam hidup itu kalau menurut aku itu ada dua yang bisa dipandang. Yang pertama adalah orang-orang yang good looking dan orang-orang yang pinter. Kalau dari aku itu nggak good looking, seenggaknya itu dari pinter aja dulu. Nah, dari pinter itu kejar. Gimana cara kejarnya? Dengan cara usaha. Ketika pinter itu udah bisa, kita bisa dapet tuh tahta ataupun jabatan ataupun dengan yang lain-lainnya itu menyusul gitu.
Dan kalau aku boleh share juga terkait dengan moto aku, mungkin bisa jadi teman-teman base ya untuk berprestasi ke depannya. Itu adalah nggak peduli kita lahir di keluarga yang bagaimana, kondisi keluarga kita bagaimana, dan di zaman apa kita lahir. Semuanya itu kita bakal berubah. Jangan membatasi atau mengkotakkan diri kita masing-masing gitu pada kotaknya. Sebenarnya kita itu bisa melebarkan sayap lebih luas. Kita itu bisa jadi orang yang berharga di luar sana. Kalau aku boleh sebut adalah, kalau orang-orang yang membatasi diri adalah seperti kayak tikus di kandangnya. Dia nggak akan keluar di situ-situ aja. Dan mimpi-mimpinya adalah sebatas angan-angan aja. Nah dari itu tuh jadiin motivasi buat kita bergerak, berprestasi. Mungkin dari aku itu. Oke, sekarang mungkin aku ya Chan ya. Tadi benar-benar kata-kata dari Chandra itu kayak ngena banget kan. Ngena banget di hati. Iya banget. Nah, Masuk jantung. Iya. mungkin kalau dari aku nambahin dikit aja sih buat teman-teman, coba berusaha bisa memperluas pandangan kalian, dalam artian kalian memandang sesuatu bukan hanya di satu titik, di satu sisi, tapi dari beberapa sisi, karena di bawah kalian pasti bakal ada orang yang lebih yang kurang dari kalian. Kalau di atas kalian juga ada orang yang lebih dari kalian. Jadi kalau kalian melakukan sesuatu bukan hanya melihat diri kalian sendiri gitu, tapi juga orang lain itu seperti apa. Karena dengan memiliki banyak pandangan, menurutku ke depannya kalian juga akan mengetahui sebenarnya tuh yang kalian lakukan itu berdampak apa sih, apakah berdampak buruk ataupun berdampak baik. Jadi kalian punya plan A, plan B, plan C, sehingga ke depannya kalian bakal mendapatkan hasil yang lebih baik gitu dengan adanya beberapa pandangan dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga mungkin kalian juga bisa bertanya kepada orang lain ketika kalian bingung dan sebagainya, karena memang semakin banyak pilihan akan semakin baik kalau menurutku. Dan kalau berdasarkan moto hidup ya, kalau aku memiliki moto, aku lupa aku ngutip dari mana. Intinya kayak hidup adalah seni menggambar tanpa penghapus. Jadi ketika kalian menggambar pasti bakal ada coretan kan, pasti ada kayak coretan itu merupakan suatu kesalahan ataupun bisa jadi suatu kegagalan. Kayak aku gak mau membuat garis ini, kok aku gak mau membuat pola ini, kok bisa terjadi, dan aku mau menghapusnya gak bakal bisa karena itu juga masa lalu kalian. Sehingga dengan adanya coretan itu, dengan adanya kegagalan itu, jangan menganggap bahwa lukisan atau gambar kalian itu gagal atau jelek, karena dengan kalian berusaha, kalian bisa mengarahkan pensil itu untuk terus menggambar pola, untuk terus mengikuti alur, sehingga tercipta suatu hasil yang menarik. Karena dengan berusaha kalian juga akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya gitu teman-teman. Jadi jangan takut gagal, cobalah ikuti alurnya, cobalah berusaha untuk memperbaiki apa yang ada, sehingga kalian akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Kalau dari aku sih gitu sih. Wah, keren banget ya closing statement-nya Champions. Nah, jadi yang bisa dirangkum tadi adalah kita tentuin step by step-nya, step-step kita nanti mau ngapain, habis ini mau ngapain, terus habis ini mau ngapain aja. Nah, dari situ kita punya pandangan, itu tuh baik atau buruk, terus kayak pandangan ke depannya tuh, itu tuh bakalan ngasih dampak apa sih ke kita. Terus kayak kita tuh pengen dilihat dari mana sih, kan karena emang nggak semuanya diukur dari fisik ya guys, bisa aja kita diukur dari akademik kita, atau dari keahlian yang mungkin di bidang-bidang lain, atau mungkin dari Soft akhlak skill juga ya. dari soft skill, dari cara kita bersosialisasi, dari akhlak kita. Itu juga nentuin gimana sih cara kita buat dilihat sama orang, dan itu yang bakalan ngebedain kita dari orang lain juga kan. Betul Kayak karena banget. setiap orang kan masih beda-beda ya kelebihannya. Jadi tadi buat closing statementnya bisa diterapin buat teman-teman semua. Pesan-pesannya diterapin di kehidupan kita sehari-hari, dan semoga bermanfaat buat champion semua. Bisa juga jadi motivasi ya buat Iya, kedepannya bener banget. lebih prestatif. Iya, bener banget tuh. Oke, sebelumnya aku mau ucapin juga nih makasih banget ke Mas Chandra dan Mas Arya karena udah bersedia jadi pembicara di podcast kali ini. Udah sharing juga nih kepada champion semuanya. Semoga apa yang udah di-share tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Amin.
Oke Champions, sekian bincang-bincang kita di podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di YouTube channel kita ya. Aku Desi, Dan aku Hilmi. pamit undur diri. Sampai jumpa di orbit berikutnya. Dadah. Dadah. 寄り添って見つめる瞳私だけのもの Gimme gimme your love そっと告白したい My heart Show me 本当の君だけを見せてほしいから信じてるよ Darling 恋の予感駆け巡るで